Update perang Rusia versus Ukraina, Rusia tumpas ribuan tentara bayaran, 10 tank hancur. Update perang Rusia versus Ukraina, Rusia tumpas ribuan tentara bayaran, 10 tank hancur. Rusia mengklaim bahwa jumlah tentara pasukan bayaran asing yang beroperasi di pihak Ukraina semakin sedikit. Sebagian tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia. Data dari pihak Rusia mencatat bahwa hari ini jumlah tentara bayaran asing di Ukraina tersisa hampir setengahnya, dari 6,6 menjadi 3,5 ribu orang. Pada saat yang sama, jumlah tentara bayaran di unit tempur angkatan bersenjata Ukraina dan Garda Nasional di Donbas telah berkurang beberapa kali lipat. Ratusan tentara bayaran asing di Ukraina dihancurkan oleh senjata presisi jarak jauh Rusia tidak lama setelah mereka tiba di tempat di mana mereka menjalani pelatihan tambahan dan koordinasi unit taktis, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konazenkov. Igor menuding bahwa komandan unit angkatan bersenjata Ukraina dan Garda Nasional dalam upaya untuk mengurangi kehilangan personil militer mereka bersikap cuek terhadap nyawa orang asing yang berada di pihak mereka. Dia menegaskan bahwa tentara bayaran yang ditangkap umumnya mengatakan bahwa mereka dikorbankan sejak awal. Rezim Kiev juga terkesan menutupi jumlah dan siapa saja orang asing yang beroperasi di pihak mereka. Akibatnya kerabat tentara bayaran di negara asal tidak tahu tentang kematian mereka. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa sesuai dengan hukum humaniter internasional, tentara bayaran bukanlah pejuang dan yang terbaik yang menunggu mereka adalah pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam 21 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, termasuk pos komando formasi Nazi Ukraina Kraken dan Azov di wilayah Kharkov. Adapun pesawat operasional taktis tentara dan tidak berawak menghantam 15 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Depot amunisi dan bahan bakar angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan di area pemukiman Dolina dan Slamsiang di Republik Rakyat Donetsk. Secara total, akibat serangan udara tersebut 240 nasionalis, 39 senjata dan peralatan militer termasuk sistem rudal anti pesawat OSA AKM, 10 tank dan kendaraan tempur infanteri, 3 peluncur roket ganda BM-21 Grad, 7 artileri dan mortir serta 17 kendaraan khusus hancur. Rusia fokuskan serangan ke Donbas, belasan gedung tinggi dihancurkan di Severodonetsk, Lysychansk. Rusia menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donbas timur Ukraina, menghancurkan belasan bangunan tinggi, kata pihak berwenang pada hari Kamis, Reuters melaporkan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev maupun kota keduanya Kharkiv, Rusia berusaha merebut kendali penuh atas Donbas atas nama separatis. Kawasan industri itu terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia mengerahkan ribuan tentara ke wilayah itu, menyerang dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Kejatuhan kota-kota itu akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia, tujuan utama perang Kremlin. Semuanya sekarang difokuskan pada Donbas, kata penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Vadim Derisenko dalam konferensi pers. Ia mengatakan situasinya sangat tegang ketika 25 kelompok taktis batalion Rusia berusaha mengepung pasukan Ukraina. Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah itu, menghancurkan atau merusak 47 situs sipil termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 terluka. Ia menyebutkan bahwa 50 serangan Rusia telah berhasil dihalau, 4 tank dan 4 drone dihancurkan, dan 62 tentara musuh tewas.
Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk telah dihancurkan. Zelensky mengatakan pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur. Kiev juga telah gagal untuk mengatur pertukaran tahanan dengan Moskow. 413 warga sipil terbunuh di Donetsk. Sementara itu, seperti dilansir Al Jazeera, Gubernur Donetsk mengatakan setidaknya 431 warga sipil telah tewas, 1168 terluka di wilayah tersebut sejak awal invasi Rusia. Namun ia mengatakan jumlah korban di Mariupol dan kota Volnovovka saat itu tidak diketahui. Angkatan bersenjata Rusia membunuh dan menghancurkan infrastruktur sipil pemukiman Donetsk, menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, kata Pavlo Kirilenko di Telegram. Pada hari Rabu, seorang penasihat wali kota Mariupol mengatakan bahwa pejabat kota memperkirakan setidaknya 22.000 warga sipil telah tewas dalam 3 bulan invasi Rusia. Mengutip The Guardian, ini perkembangan lainnya seputar invasi Rusia di Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menyebutkan NATO tidak melakukan apa-apa dalam menghadapi invasi Rusia ke negaranya. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Kuleba memuji Uni Eropa atas keputusan revolusioner untuk mendukung Kiev, tetapi mengatakan aliansi militer NATO telah benar-benar terkesampingkan. Ukraina kembali meminta lebih banyak senjata, termasuk beberapa sistem peluncuran roket untuk menandingi daya tembak Rusia. Kami membutuhkan bantuan kepada mitra kami, terutama senjata untuk Ukraina. Bantuan penuh tanpa pengecualian, tanpa batas cukup untuk menang, kata Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidato nasionalnya. Kuleba menambahkan, negaranya sangat membutuhkan beberapa sistem peluncuran roket untuk menandingi daya tembak Rusia. Zelensky menolak gagasan bahwa negaranya harus menyerahkan wilayah untuk berdamai dengan Rusia. Tajuk rencana mulai muncul di beberapa media barat yang menyatakan bahwa Ukraina harus menerima apa yang disebut kompromi sulit dengan menyerahkan wilayah sebagai imbalan perdamaian, katanya dalam pidato Rabu malam. Mereka yang menyarankan Ukraina untuk menyerahkan wilayah gagal melihat orang-orang biasa yang benar-benar tinggal di wilayah yang mereka usulkan untuk ditukar dengan ilusi perdamaian. Penasihat Presiden Oleksiy Arestovich menambahkan tidak ada yang akan memperdagangkan 1 gram kedaulatan kami atau 1 milimeter pun wilayah kami. Anak-anak kami sekarat, tentara dihancurkan oleh peluru dan mereka menyuruh kami mengorbankan wilayah. Enyahlah, itu tidak akan pernah terjadi.